Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihin NIM 2120165 kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fawaatihus Suwar pada bab 13. Poin pertama, pengertian Fawaatihus Suwar. Kata fawatih merupakan bentuk jamak dari kata fatih yang berarti pembuka. Sedangkan Fawaatihus Suwar berarti pembukaan pada surat-surat. Dalam pengertian lain, Fawaatihus Suwar diartikan sebagai kalimat-kalimat yang dipakai untuk pembukaan surah. Secara istilah, Fawaatihus Suwar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang bentuk-bentuk huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Tokoh yang banyak mengkaji mengenai Fawaatihus Suwar adalah Ibnu Abi al-Isba dengan karyanya Al-Khawatir As-Sawani fi Asrar Al-Fawatih. Poin yang kedua, kedudukan Fawaatihus Suwar. Menurut As-Suyuti, pembukaan surah atau huruf-huruf potongan ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Sebagai ayat-ayat mutasyabihat, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkannya. Berikut ini pendapat para ulama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ulama yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendapat yang memandang huruf-huruf di awal surat ini sebagai huruf-huruf yang mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh manusia. Dengan keterangan di atas jelas bahwa pembukaan surah ada 29 macam yang terdiri dari 13 bentuk. Huruf yang paling banyak terdapat dalam pembukaan ini adalah huruf alif, lam, mim, ha, ro, sin, to, shod, ha, ya, ain, qaf, kaf, dan nun. Jadi huruf-huruf yang terdiri dari 14 bentuk itu bisa dikatakan separuh dari jumlah keseluruhan huruf hijaiyah. Poin selanjutnya, macam-macam bentuk Fawaatihus Suwar. Ada 5 bentuk awalan yang dapat dilihat dalam Al-Quran. Hal ini dikaji secara khusus dalam usaha mengetahui hikmahnya. Awalan surah tersebut adalah yang pertama, surah yang terdiri dari satu huruf. Terdapat awalan surah yang terdiri dari satu huruf. Ini terdapat 3 surah, yaitu surah Shod, surah Qaf, surah Al-Qasam. Yang kedua, awalan surah yang terdiri dari 2 huruf, yaitu pada surat Al-Mu'min, Al-Fusilat, Asy-Syura, Asy-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf atau An-Naml, dan surat Yasin. Yang ketiga, awalan surah yang terdiri dari 3 huruf. Terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, dan As-Sajdah. 5 surah yang diawali dengan alif lam ra. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr. 2 surah yang diawali dengan ta sin mim, yaitu surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Yang keempat, awalan surah yang terdiri dari 4 huruf terdapat pada 2 tempat, yaitu surah Al-A'raf dan Ar-Ra'd. Yang kelima, awalan surah yang terdiri dari 5 huruf. Ini hanya terdapat dalam Quran surah Maryam. Menurut Qastalani, Fawaatihus Suwar dibagi menjadi 10 macam, yaitu pembukaan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam, yaitu pembukaan yang sifat-sifatnya terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz-lafaz sebagai berikut. Yang kedua, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat negatif yang menggunakan lafaz tasbih. Terus pendapat yang kedua, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus.
Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surah dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yakni alif, ya, ha, nun, mim, lam, kaf, qaf, ain, shad, sin, ro, ha. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan. Pembukaan surah dengan panggilan atau nida terdapat dalam 10 surah yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu nida untuk Nabi terdapat dalam 5 surah, yaitu surah Al-Ahzab, Al-Tahrim, At-Tolak, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Nida untuk kaum mukmin terdapat dalam 3 surah, yaitu Al-Maidah, Al-Hujurat, dan Al-Mumtahanah. Nida untuk umat manusia terdapat dalam 2 surah, yaitu Quran surah An-Nisa dan Al-Hajj. Yang keempat, poin pembukaan dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah di dalam pembukaan surah dalam kelompok ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang menjadi pembuka surah terdapat dalam 11 surah, yaitu surah At-Taubah, surah An-Nur, Az-Zumar, surah Muhammad, surah Al-Fat, surah Ar-Rahman, surah Al-Haqqah, surah Nuh, surah Al-Qadr, surah Al-Qari'ah, dan surah Al-Kautsar. Jumlah fi'liyah yang menjadi pembuka surah terdapat dalam 12 surah, yaitu surah Al-Anfal, surah Al-Nahl, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, surah Al-Qamar, surah Al-Mujadilah, surah Al-Ma'arij, surah Al-Qiyamah, surah Al-Balad, surah Abasa, surah Al-Bayyinah, dan surah At-Takatsur. Selanjutnya, pembukaan dengan sumpah atau Al-Qasam dibagi menjadi 3 macam yang terdapat dalam 15 surah, yaitu yang pertama, sumpah dengan benda-benda angkasa yang terdapat dalam 8 surah. Surah As-Saffat, surah An-Najm, surat Al-Mursalat, surah An-Naziyat, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Fajr, dan Asy-Syams. Selanjutnya, sumpah dengan benda-benda bumi yang terdapat pada 4 surah, yaitu surah Az-Zariyat, At-Tur, At-Tin, dan Al-Adiyat. Selanjutnya, sumpah dengan waktu yang terdapat dalam 3 surah, yaitu surah Al-Lail, Ad-Duha, Al-Asr. Dan yang keenam, pembukaan dengan syarat terbagi menjadi 2 macam yang terdapat pada 7 surah, yaitu yang pertama, syarat untuk yang masuk pada jumlah ismiyah terdapat dalam 3 surah, yaitu surah At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyiqaq. Yang selanjutnya, syarat yang termasuk dalam jumlah fi'liyah yang terdapat dalam 4 surah, yaitu Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Pembukaan dengan kata kerja, perintah, atau Al-Qamar. Terdapat pembukaan surah ada 2 macam yang terdiri dalam 6 surah, yaitu Al-1 surah Al-Alaq dengan bacaan Iqra, yang artinya bacalah, dengan Qul, katakanlah, surat Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 8. Pembukaan dengan pertanyaan. Ada 2 macam yang terdiri dari yang terdapat dalam 6 surah, yaitu surah Ad-Dahr, An-Naba, Al-Wasiyah, Al-Ma'un. Yang B, pertanyaan negatif yang terdapat dalam 2 surah, yaitu surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Pembukaan dengan doa terdapat dalam 2 macam, yaitu dibagi menjadi 3 surah. Surah dengan doa atau harapan yang bentuk isim kata benda, yaitu pada surat Al-Mutaffifin dan Al-Lumazah. Bentuk surah dengan doa atau harapan yang bentuk fi'il kata kerja 1 surah, yaitu dalam surah Al-Lahab. Yang terakhir, ke-10, pembukaan dengan alasan. Pembukaan dengan alasan terdapat dalam 1 surah, yaitu surah Al-Quraisy. Poin D, pendapat para ulama tentang huruf
muqatta'ah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemampuan manusia mengetahui makna huruf muqatta'ah yang terdapat di awal beberapa surah. Sebagian mereka berpendapat tidak ada orang yang mengetahui maksud dan makna tersebut karena hanya Allah yang maha mengetahuinya. Akan tetapi ada sebagian mufasir yang menakwilkan huruf-huruf tersebut. Menurut mereka Al-Quran adalah hidayah dan pedoman hidup bagi manusia. Justru itu ia harus dapat dipahami, sebab ia tidak mungkin dijadikan pedoman jika tidak dapat diketahui dan dipahami isi kandungannya. Poin yang terakhir, hikmah Fawaidus Suhar, yaitu satu, memberi perhatian, peringatan, dan pedoman kehidupan baik bagi Rasulullah SAW ataupun umatnya. Yang kedua, pembukaan surah yang diawali dengan menetapkan sifat-sifat terpuji kepada Allah, yakni dengan masdar, dan selanjutnya diikuti dengan fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Ini semua dimaksudkan agar mencakup seluruh tasbih sekaligus menunjukkan betapa ajaibnya Al-Quran itu. Yang ketiga, dengan sumpah, yakni agar manusia dapat meneladani sikap bertanggung jawab, berbicara harus benar dan jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya, dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Dengan begitu manusia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.